Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Tante disakiti begitu saja oleh mereka. Ayo Is. Saya tuh bener-bener nggak ngerti Om. Kenapa sih papanya Andi marah-marah terus sama saya? Padahal kan saya nggak salah. Ya, bisa dimengerti. Orang tua yang kehilangan anak satu-satunya yang dicintai, bisa saja dia emosi. Ya, kadang-kadang tidak terkontrol dia. Ya harusnya kan nggak kayak gitu Om kalau orang tua. Pak, apa sih maunya Bapak? Kenapa Bapak selalu melukai anak saya? Hah? Tante. Diam Is. Tante harus kasih pelajaran sama orang ini. Biar orang ini tidak menyakitin anak Tante terus. Mah, tenang dong Mah. Gimana Mama bisa tenang, Yon? Bukankah orang ini yang menyakiti hati kamu? Aduh, Tante, ini bukan mertuanya Mayang. Ini bapaknya Mayang, Tante. Iya Mah, ini tuh papanya Mayang. Maaf, Pak. Saya sungguh-sungguh tidak tahu. Saya minta maaf. Apa kabar, Bu Foni? Saya Bram. Tapi wajar kan, Pak, kalau saya marah-marah seperti tadi? Karena saya tidak mengerti kenapa dia begitu membenci anak saya. Di Surabaya dia pernah mukulin Dion. Di sini dia berantem juga sama Dion. Saya harus ketemu dia, Pak. Saya harus ketemu dia dan memberi pelajaran sama dia. Saya tidak mengerti kenapa dia membenci anak saya. Sebaiknya begini saja. Kita temui dia. Kita luruskan persoalannya secara kekeluargaan. Sekarang kita ke kamar Mayang. Kita bicarakan baik-baik. Sehingga tidak lagi terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, mari. Mah, Om. Sebaiknya kita tunda aja dulu deh ketemu sama mertuanya Mayang. Soalnya walaupun kita ngomong secara baik-baik, tapi kondisinya Mayang kan sekarang lagi kritis. Dion takut nanti kalau terjadi apa-apa sama Mayang. Lagi pula kan Mama sekarang belum tenang. Mama masih banyak emosi. Jadi sebaiknya sekarang Mama pulang aja dulu. Nanti kalau hati Mama udah tenang, pikiran Mama udah tenang, Mama boleh deh ngobrol sama mertuanya Mayang, ya? Bener, Tante. Lagi pula tadinya Tante lagi siap-siap mau pulang, kan? Yuk, dia nantarin. Iya deh kalau begitu. Ya, saya antar sampai keluar. Mari. Mari. Surabaya. Tapi kan saya lagi dirawat. Begini loh Mayang, kebetulan Tante kenal dokter ahli kandungan di Surabaya. Dia itu salah satu dokter terbaik di negeri ini. Tante yakin sekali, kamu pasti akan dirawat lebih baik dan kamu pasti akan cepat sembuh. Iya kan Mas? Iya Mayang. Dan nanti kalau kamu sudah sembuh, kamu akan tinggal di Surabaya di rumah Papa sampai kamu melahirkan. Papa juga sudah minta izin sama Papa kamu. Ingin membesarkan anak kamu nanti. Bagaimana Mayang? Kamu setuju kan? Mas Ferry akan mengurus kepindahan kamu ke Surabaya. Jadi sore ini juga kamu sudah bisa tiba di sana. Enggak, Pak. Maya nggak akan ke Surabaya. Maya akan tetap di sini. Mayang sayang, kita melakukan ini demi kebaikan kamu dan anak kamu. Di Surabaya, keamanan kamu dan anak kamu lebih terjamin, sayang. Benar Mayang. Pak, di mana bayi ini akan tinggal? Itu terserah Mayang. Dan keputusan Mayang adalah Mayang akan tetap tinggal di sini.
bersama bayi ini dan calon suami Mayang. Gak ada satu orang pun yang bisa mengganggu kehidupan Mayang. Dan jangan coba-coba untuk memisahkan saya dari anak saya apapun yang terjadi. Jangan bawa kedok kebohongan demi kebaikan Mayang atau apapun. Itu semua bohong. Gak ada satu orang pun yang bisa memisahkan saya dari anak saya, kecuali Tuhan. Papa, Mayang mohon, Pak. Mayang mohon, jangan pisahkan Mayang dari anak Mayang. Jangan ambil anak Mayang dari Mayang, Pak. Mayang mohon, jangan pisahkan Mayang, Pak. Mohon jangan ambil anak Mayang. Mayang mohon jangan pisahin Mayang, Papa. Pak, Ibu, tolong keluar sebentar. Pasien perlu istirahat. Saya baik-baik aja, dokter. Dokter, tolong saya mau bicara sebentar deh, sebentar lagi. Mayang, ingat, kamu jangan egois. Anak itu juga cucu Papa. Dialah satu-satunya penerus keluarga Papa. Dan Papa harus mendapatkannya. Enggak, Pak. Mayang ibunya. Mayang lebih berhak memilikinya. Dengar, Mayang, dengar. Anak itu tetap anak Andi. Di situ mengalir darah Papa. Sekalipun darah Papa mengalir, darah Mayang lebih kental, Pak. Mayang ibunya. Jantung Mayang yang hidupin bayi ini. Selama Mayang hidup, Mayang gak sudi kasih siapapun termasuk Papa. Bapak, tolong Ibu keluar juga. Tolong, Pak. Pak. Bapak, tolong keluar, Pak. Tolong Ibu keluar juga. Suster, tolong ambilkan obat penenang. Gara-gara saya, sekarang Mayang tambah menderita. Seharusnya saya tidak boleh berbicara keras seperti tadi. Mas Ferry, Mas jangan salahkan diri Mas dong. Tindakan Mas tadi itu betul. Mas kan hanya bertindak sebagai seorang ayah. Yang harus kita salahkan itu Dion, Mas. Dia itu yang bertanggung jawab atas semuanya ini, Mas. Mayang sekarang jadi berubah. Dia sudah tidak menghormati Mas. Mas ini kan mertuanya, seharusnya dia menghormati Mas dong. Benar, Lara. Kamu benar. Bajingan itu. Ini semua gara-gara dia. Gara-gara Dion. Parat bajingan. Kalau saja tadi tidak ada Om Ram, sudah saya pukul dia. Saya hancurkan dia. Kok kalian nunggu di luar? Oh, Mas Bram. Di ruangan Mayang ada dokter sedang memeriksa. Kelihatannya ada gangguan sedikit dengan Mayang, Mas. Hah? Yang benar? Iya, Mas. Coba sebentar saya lihat. Dokter, ada apa dengan Mayang? Sekarang ini kondisinya sudah baik, Pak. Tadi saya sudah beri obat penenang. Bapak boleh ke dalam, tapi nggak boleh mengganggu ya, Pak ya. Baik, terima kasih dokter. Dokter. Bagaimana keadaan menantu saya, Dok? Baik, tapi sekarang ini tekanan darahnya masih belum stabil. Bapak harusnya tadi patuh, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Bapak kan tahu sendiri kalau menantu Bapak itu rahimnya ada pendarahan. Sekarang ini kondisinya seperti daun kering, Pak. Mudah rapuh. Dengan kata lain, kalau tekanan darahnya belum juga stabil, maka dia bisa meninggal, Pak. Saya nggak bisa menolongnya lagi. Jadi saya mohon pengertian Bapak. Iya, Dok. Saya juga menyesal. Kalau saja saya tahu, saya tidak akan berbicara keras seperti itu. Maaf, Dok. Kalau Mayang tidak mau aborsi, kondisi tubuhnya semakin lama semakin akan melemah. Itu artinya cepat atau lambat, pasti dia akan meninggal juga. Hah? Saya harus beritahu Mas Diki sekarang. Apa, Om? Iya. Saya langsung ke sana sekarang. Iya, baik.
Dari siapa, Yon? Dari papanya Mayang, Ma. Mayang tiba-tiba aja shock dan pingsan. Dion sekarang ke sana ya. Mama juga ikut, Yon? Nggak usah. Di sana kan ada mertuanya Mayang. Nanti Mama malah berantem lagi sama dia. Dion berangkat ya, Ma. Mi, lu tolong temenin nyokap gue ya. Iya, iya. Bye, Ma. Mayang. Yang. Mayang bangun, Yang. Bangun. Maafin saya, ya. Karena saya ninggalin kamu. Saya janji, ya, saya nggak akan ninggalin kamu lagi. Saya sekarang ada di sini, ya. Mayang, kamu harus berjuang, ya. Kamu selama ini udah hadapin berbagai macam cobaan. Dan kamu bisa tegar. Kamu harus berjuang, ya. Kamu harus berjuang buat diri kamu dan anak kita. Mayang. Mayang. Yang. Mas, maaf Mas harus keluar. Tapi dokter, jangan suruh saya untuk ninggalin calon istri saya, Dok. Begitu saya tinggal kondisinya semakin buruk, Dok. Itu artinya dia perlu saya untuk ada di samping dia. Tapi Mas justru malah mengganggunya. Mas kan tahu kalau misalnya kondisinya dia bisa tambah buruk kalau Mas mengganggu terus. Jadi sekarang Mas keluar. Tolong ya. Enggak, Dok. Saya nggak akan ninggalin dia lagi. Saya nggak akan ninggalin dia, Dok. Yang. Tolong Mas. Ini untuk kebaikan dia juga. Ya, tolong Mas keluar. Enggak, Dok. Saya nggak akan ninggalin Mayang, Dok. Mayang. Dion. Dokter, biarkan saya bicara dengan calon menantu saya. Silakan Pak. Terima kasih. Dion, dokter ini maksudnya benar. Saat ini Mayang membutuhkan istirahat dan ketenangan. Kalau Mayang dalam bawah sadarnya merasa kamu sedih seperti ini, keadaannya bisa memburuk. Jadi, biarlah dokter merawat Mayang. Sementara itu, kita menunggu di luar sambil menolong, membantu, memanjatkan doa. Tolonglah, Dion. Semuanya ini demi kebaikan Mayang. Ya. Yang. Saya nggak akan pergi jauh-jauh. Saya akan tunggu kamu di luar. Kamu cepat sembuh, ya. Kamu ada di ruangan VIP. Gimana perasaan kamu sekarang? Baik. Tadi, sewaktu kamu pingsan, kamu dipindahin sama papa kamu ke sini. Kata papa kamu supaya kamu bisa lebih nyaman dan lebih tenang. Kamu tadi kenapa sih? Kok tiba-tiba bisa seperti itu?
Tadi ada orang yang mengambil anak saya lagi, Dion. Apa? Siapa yang mau ngelakuin itu, Yang? Papa dan tantenya Andi. Hah? Mereka membujuk saya untuk ke Surabaya untuk berobat. Tapi saya nggak mau. Karena saya tahu sampai di Surabaya mereka pasti akan merebut anak saya. Waktu saya bilang gitu, papanya Andi makin ngotot, Dion. Dia bilang anak saya juga cucunya. Jadi dia boleh mengambilnya. Enggak, Yang. Dia salah. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memisahkan seorang ibu dari anaknya. Saya nggak akan, Yang. Saya nggak akan ngebiarin hal itu terjadi. Selama saya ada di samping kamu, saya nggak akan ngebiarin hal itu terjadi, Yang. Saya janji. Tapi dia bukan sembarang orang, Dion. Dia papanya Andi. Dan waktu dia ngomong, dia sungguh-sungguh, Dion. Ya. Kamu udah lupa? Kalau saya sama mama saya aja bisa ngeyakinin mama saya bahwa kamu nggak akan kehilangan anak kamu, apalagi sama papanya Andi. Pokoknya ya, selama saya ada di samping kamu, saya nggak akan ngebiarin hal itu terjadi. Saya janji, ya. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Apalagi anak itu kan nantinya akan jadi anak saya juga. Terima kasih. Sini deh kamu. Keponakan ibu sudah memutuskan untuk tidak menggugurkan kandungannya. Kenapa ibu menyuruh saya untuk tidak merubah pikirannya? Saya takut sekali, dokter. Saya takut tunangannya itu akan membuat dia berubah pikiran lagi, Dok. Tapi setahu saya, Bu, tunangannya itu sudah setuju kalau Mbak Mayang tidak menggugurkan kandungannya. Begini ya, dokter. Dia itu melakukan semuanya semena-mena supaya Mayang tidak meninggalkan dia, dokter. Begini, Mayang itu baru ditinggal mati oleh suaminya, Dok. Dan pada saat dia masih berkabung, laki-laki itu datang merayu dia sampai akhirnya Mayang jatuh cinta sama dia, Dok. Dan sekarang, kalau sampai Mayang meninggalkan dia, itu berarti dia akan kehilangan warisan dari kakak saya, Dok. Jadi, tunangannya itu hanya mengincar uang. Tapi saya heran, kemarin dia kelihatannya sedih sekali. Bahkan dia menangis di samping Mayang. Dia itu hanya pura-pura menangis, dokter. Hanya pura-pura. Saya tahu sekali laki-laki itu. Dia itu pembohong dan penipu besar, dokter. Coba dokter bayangkan. Dia rela-relanya membohong ibunya demi mendapatkan apa yang dia inginkan, Dok. Saya dan kakak saya sudah bicara sama Mayang. Tapi Mayang tidak mau mendengarkan kami. Sepertinya dia sudah jatuh cinta sama laki-laki itu. Dia malah memilih mendengarkan laki-laki itu daripada kami, Dok. Saya itu sangat sayang sekali sama Mayang, dokter. Dia sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Saya sangat khawatir sekali kalau terjadi apa-apa sama dia. Untuk itu saya mohon, dokter. Saya mohon sekali. Jangan biarkan Mayang terluka. Saya tidak mau laki-laki itu terus merusak Mayang. Saya mohon, dokter. Baiklah, Bu. Saya sendiri yang akan menjaga Mayang. Saya tidak akan membiarkan tunangannya itu melukainya. Mulai sekarang saya tidak akan tinggal diam. Saya akan bertindak, Bu. Terima kasih sekali, dokter. Terima kasih. Kalau terjadi apa-apa terhadap Mayang, kalau ada perubahan terhadap kondisinya, tolong, dokter. Saya orang pertama yang dihubungi, ya, dokter. Baiklah, Bu. Boleh saya minta kertas, Dok? Boleh. Nanti kalau ada perubahan apa-apa, Ibu yang pertama saya beritahu. Silakan. Ini nomor telepon saya, dokter.
Terima kasih, dokter. Selamat siang. Selamat siang. Farah? Bobby? Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.